Shalom untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah ibadah di tengah-tengah keluarga Pasion yang ketiga. Kami datang melayani kita di tengah-tengah keluarga, dan kami berharap walaupun kita beribadah dalam malam Pasion yang ketiga ini tidak mengurangi iman percaya kita. Mari kita sebelum memulai ibadah, kita menyatukan hati dan pikiran kita sejenak sambil kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersaat teduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang tidak bermula dan tidak berakhir, segala puji dan hormat serta terima kasih yang tiada terhingga kami naikkan ke hadirat yang kudus atas pengorbananmu yang agung dan mulia, yang telah menyerahkan anakmu yang tunggal menderita kematian sehingga kami bebas dari hukum dosa, dan semua orang yang percaya kepadamu mendapat hidup yang kekal daripadamu. Bukan hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami menerima anakmu Yesus Kristus yang memudahkan kami dari segenap hati dan pikiran kami yang tulus. Tuntunlah kami ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga iman dan pengharapan kami senantiasa dikuatkan karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 29. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Bapak, Ibu, dan anak kami yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk responsoria di dalam ibadah Pasion kita malam ini, mana Gereja Metodis sudah menetapkan sebagai responsoria yang diambil dari Mazmur 116 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat 2, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-12
sampai ayat yang ke-19. Nanti kita akan membacakannya silih berganti dan kami akan mulainya. Mari kita memperhatikan dan memulainya. Terluput dari belenggu maut, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ayat 2. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sama-sama di ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 132. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Sebagai pengantar renungan di ibadah malam Masyur malam ini, amanat gereja Metodis sudah menetapkan sebagai epistel diambil dari 1 Korintus pasal 11, 1 Korintus pasal 11 yang dimulai dari ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Kami bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman-Nya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ia menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukan firman Allah di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita angkat lagu pujian nyanyian kita. Mau kita menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dari nyanyian buku 142 kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan firman itu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak dan Ibu jemaat Tuhan. Kalaupun dalam situasi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada saat ini kita tetap bersukacita, kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan memberkati kita senantiasa, dan Tuhan jadikan kita menjadi pemenang. Oleh karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini Bapak dan Ibu. Sebagai renungan kita dalam Kamis Putih ini, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Baik Bapak dan Ibu, mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai yang ke-17, dilanjutkan ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia mengangkat air ke dalam sebuah basi, dan mulai Ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan,
aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkannya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan lebih daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat yang ke-31. Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anak, anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula ia mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita dalam ibadah Kamis Putih pada hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Tema bagi kita pada hari ini adalah saling mengasihi. Bapak dan Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan ini kadangkala sulit bagi manusia untuk bisa saling mengasihi. Maka ada istilah dalam orang Batak mengatakan pajupang di tanah narara. Maka di sana perlu dikatakan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf dari seluruh atau dari sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita di dalam kehidupan di dunia ini. Menjadi sebuah perenungan bagi kita Bapak dan Ibu, seperti apa yang diumpamakan dalam bahasa Batak, pajupang di tanah narara. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bertemu di tanah yang merah, yang dalam artian bahwa takkan ada yang namanya perdamaian ketika masih hidup di dunia ini. Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita Bapak dan Ibu, jikalau tidak ada kata damai ketika kita masih hidup, mungkinkah perdamaian itu akan terjadi setelah kehidupan di dunia ini? Mungkinkah kita akan memperoleh kedamaian yang kekal itu ketika kedamaian tidak bisa kita lakukan di tengah-tengah dunia ini? Jadi ini menjadi sebuah introspeksi bagi kita pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan kepada Tuhan, ampunilah aku, tetapi sesungguhnya kita tidak dapat mengampuni. Doa Bapa kami menjadi jawaban bagi kita bahwa ketika kita tidak sanggup mengampuni, maka kita pun tidak layak untuk diampuni. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam renungan ibadah Kamis Putih menjadi suatu teladan yang luar biasa bagi kita dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketika dia melakukan suatu hal yang luar biasa, dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah guru, melakukan suatu perkara yang begitu luar biasa dalam kehidupan para murid pada saat itu. Bapak dan Ibu, dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, dia adalah guru.
tetapi justru dia mengambil posisi bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, dan bukan juga sebagai guru, tetapi justru dia mengambil posisi sebagai seorang hamba. Bapak Ibu, tugas untuk membersihkan kaki, menyediakan air, itu bukanlah tugas seorang tua, tapi itu adalah tugas seorang hamba. Ketika tuannya hendak memasuki rumah, maka tugas hambalah menyediakan air bagi tuannya, lalu menyekah kakinya. Tapi badan ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Justru dia bukan mengambil posisi yang paling tinggi, tetapi justru mengambil posisi yang paling rendah. Itu adalah sebuah gambaran kasih yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu juga menjadi sebuah teladan bagi kita. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan kita hari ini ada beberapa poin yang dapat kita ambil bersama-sama. Yang pertama itu adalah ketika kita mengasihi, maka kita sanggup untuk mengampuni. Ketika kita mengasihi, kita sanggup untuk mengampuni. Yesus tahu betul bahwa siapa yang akan mengkhianati dia, tetapi justru Yesus tidak memberikan penghukuman dan menghambat rencana itu, tetapi justru membiarkannya. Bahkan kasih itu justru Yesus nyatakan bagi Yudas. Dan hari ini juga Bapak dan Ibu yang terkasih, hal ini juga menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu poin yang kedua, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengasihi, maka kita harus sanggup menerima kekurangan orang lain dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri. Kalaupun diawali dengan pacaran yang panjang dan lain sebagainya, tapi kita ketahui Bapak dan Ibu, suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, tetapi justru suami istri itulah saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Terjalin kasih, terjalin damai dan sejahtera, dan ada sukacita dalam kehidupan rumah tangga itu. Maka di dalam gereja pun kita melakukan hal yang sama. Semuanya Tuhan anugerahkan kelebihan, tetapi dalam setiap kelebihan orang lain juga pasti ada kekurangan. Oleh karena itu, melalui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain, maka disitulah kita bisa saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Dan disitulah sukacita hidup itu boleh terjadi dalam hidup kita. Lalu poin yang ketiga, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengasihi, maka kita sanggup untuk berbagi. Dalam situasi kondisi yang boleh terjadi pada saat ini, Bapak dan Ibu yang terkasih, ada banyak sekali saudara-saudara kita yang terpapar, atau banyak sekali saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan yang berat atas situasi dan kondisi ini. Mungkin mereka yang pada saat ini, atau mungkin mereka yang pekerjaannya hanya serabutan selama ini. Di saat kondisi yang seperti ini, maka satu keadaan yang sulit bagi mereka, atau mungkin bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada saat ini, menjadi satu hal yang sulit yang mereka alami pada saat ini. Hari ini kita diajak Bapak dan Ibu melalui renungan kita ini, supaya kita adalah orang-orang yang memperoleh anugerah, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka kita juga diajak untuk bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, berbagi bagi mereka yang pada saat ini mungkin untuk makan 3 kali sehari pun sulit. Mari kita perhatikan mereka yang mengalami kesulitan pada saat ini, mengalami kesulitan ekonomi. Biarlah kita boleh berbagi dengan kemampuan yang kita miliki. Biarlah mereka juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan seperti Tuhan memberkati kehidupan kita. Biarlah pada Kamis Putih ini juga membawa kita lebih kepada pendekatan diri kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan, menyerahkan segala perkara yang boleh kita hadapi, dan kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan senantiasa setia mendengarkan setiap anaknya yang setia memohon kepadanya. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan menjadikan kita menjadi pemenang. Tuhan akan menganugerahkan berkat-berkat yang melimpah bagi setiap anak Tuhan yang setia, karena Tuhan tak akan pernah mempermalukan kita.
situasi social distancing ini, supaya kita semakin menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang berperkara di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Ajarilah kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengasihi, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia di dalam kehidupan, setia di tengah-tengah hubungan dalam rumah tangga, setia dalam hubungan persahabatan, bahkan terlebih kami boleh setia dalam membangun hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami seperti ini menjadi satu perenungan bagi kami bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa, dan biarlah kami kiranya menghargai seluruh anugerah Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, berkatilah kami seluruhnya, supaya kami terjaga dan terpelihara oleh tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa kami yang berkasihan. Terpuji termulialah nama-Mu kekal sampai sepanjang segala masa. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah. Kepada Allah dipuji serta kepada mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Salam bagi kita seluruhnya, dan terima kasih karena kita sudah ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.